diberi taufik dan hidayah dari Allah dalam melakukan rutinitas tadi dan melanjutkan bagaimana saya Yusuf An-Nabhani menceritakan perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fabithani fi sifat khuluqihi Rasul fi sifat khuluqati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma yunasibuha min awsafihi syarifah wa hiya asratul fusul. Al-fasl awal jamal suratihi Sallallahu Alaihi Wasallam wa syakilatihi wa syakiliha wala fil mawahib. Ilam anna min zaman al-iman bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badanihi badanihi syarif ala wajhihi lam yadhhar qablahu wa la yadhhar ba'dahu khalqu adami mithlih. Disebut Imam Yusuf An-Nabhani ini menceritakan setelah memperkenalkan kita bagaimana siapa Rasulullah itu, nasabnya kepada siapa, berintisab kepada siapa, kemudian memperkenalkan betapa agungnya nama Muhammad SAW dan berapa kali mulia dan fadilah bagi orang yang menggunakan atau bertabaruk dengan nama Rasulullah SAW. Sekarang Syekh Yusuf An-Nabhani memperkenalkan kita dari sifat-sifat bentuk dari Rasulullah SAW dan juga sifat yang mulia dari Rasulullah SAW. Beliau menyimpulkan di sini terdapat ada 10 pasal, ada 10 bab tentang sifat-sifat dan bentuk perangai Rasulullah SAW. Yang pertama dijelaskan tentang betapa indahnya bentuk atau wujud Rasulullah SAW dan syakiliha, yaitu lekuk tubuh Rasulullah SAW. Jadi di sini diterangkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, Rasulullah SAW ini bukan hanya memiliki sifat-sifat yang mulia, bukan hanya sekedar memiliki sifat dermawan atau tawadhu atau rahim kepada sesama, kepada yang muda dia mencintai, kepada yang tua menghormati. Itu sudah pasti ada di dalam diri Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, seperti dijelaskan sama Syekh Yusuf An-Nabhani sebelumnya. Dari paling sempurnanya manusia diciptakanlah bentuk paling sempurna dari seluruh manusia yang tidak pernah diciptakan oleh Allah sesudah atau sebelum penciptaan tersebut, yaitu ketika Allah menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Imam Yusuf An-Nabhani, ketahuilah alam ini fi'il amr, jadi perintah, benar-benar harus diketahui. Anna min tamami imani bihi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dari termasuk kesempurnaannya seseorang dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bi anna Allah taala al-imanu bi anna Allah taala ja'ala khalqa badani syarif, yaitu ketika yaitu adalah imannya seseorang bahwasannya Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah makhluk dari badan yang mulia dan wajah yang mulia, sekiranya iman tersebut menyatakan bahwa tidak pernah Allah menciptakan badan atau wajah yang indah sebelum diciptakannya beliau dan setelah diciptakannya beliau. Jadi wajahnya Rasulullah yang indah, tubuhnya Rasulullah yang indah, Allahumma shalli alaihi, itu tidak pernah diciptakan sama Allah sebelum adanya Rasulullah ataupun setelah adanya Rasulullah. Orang yang paling bagus, orang yang paling tampan dari mulai Nabi Adam sampai manusia di akhir zaman, ya cuma Rasulullah SAW. Kan Nabi Yusuf, Nabi paling ganteng. Dan Rasulullah
bisa dibilang ganteng, tapi kok beda sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu saking gantengnya, perempuan-perempuan di Mesir itu sampai memotong tangannya ketika mengupas apel. Saking terheran-heran dengan ketampanan Nabi Yusuf, mereka lupa yang dipotong ini bukannya apel tapi tangan mereka sendiri. Saking terpukaunya dengan kegantengan atau ketampanan Nabi Yusuf SAW. Nah, Rasulullah dari pertama lahir sampai meninggal tidak ada menceritakan seperti itu. Ini ganteng Nabi Yusuf? Tidak, beda. Nabi Yusuf ini gantengnya luar biasa sama Rasulullah, jauh dari Rasulullah. Tapi Nabi Yusuf, orang tuh bisa memandang Nabi Yusuf. Kalau orang-orang perempuan di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah lewat mau memandang, matanya tidak sanggup melihat Rasulullah. Matanya langsung tertunduk oleh bawah karena wibawanya Rasulullah, sampai-sampai perempuan ini tidak berani melihat Rasulullah. Jadi ya tidak mungkin mereka memotong tangannya karena tidak melihat Rasulullah secara langsung. Karena apa? Rasulullah memiliki wibawa yang jauh lebih besar daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Disebutkan juga oleh Imam Yusuf An-Nabhani, Walillahi darul al-Busiri, ketika Imam Al-Busiri menyatakan bahwa Allah telah menciptakan Rasulullah SAW dengan sebaik-baik makhluk. Disebutkan di dalam kita Masjid Al-Burda, bahwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu mustafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi wa jawharul husni fihi ghairu muqasim. Disebutkan oleh Imam Al-Busiri bahwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu, adapun Rasulullah SAW ini adalah sempurnanya makna dan bentuknya. Jadi yang terlihat maupun yang tidak terlihat, Rasulullah ini paling sempurnanya ciptaan Allah. Maksudnya seperti apa? Dari bentuknya Rasulullah yang tampak ataupun sifat-sifat Rasulullah yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, itu adalah sebuah anugerah dari Allah berupa bentuk yang paling istimewa. Mustafahu habiban bari'un nasami. Kemudian setelah dibentuk dengan bentuk yang bagus, diciptakan dengan ciptaan yang sempurna, diberi makna yang tersirat dari Rasulullah SAW dengan makna yang sempurna, masih ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mustafahu habiban bari'un nasami. Rasulullah SAW dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bari'un nasami. Sampai saking bersihnya ini lembut bagikan tiupan angin sepoi-sepoi. Orang itu melihat kok udah nikmat. Duduk lewat Rasulullah itu sudah tidak ada yang bisa nandingi daripada kenikmatan tersebut. Ini manusia seperti menggambarkan Rasulullah seperti ini. Munazzahun an syarikin fi mahasin ini. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang disatukan, maksudnya diciptakan cuma satu-satunya. An-syarikin, tidak ada orang ataupun makhluk yang sama Rasulullah fi mahasini, di dalam kecantikannya Rasulullah SAW, di dalam keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Dijelaskan oleh Imam Busiri, tidak ada keindahan yang memiliki keindahan Rasulullah itu seakan-akan, bahkan fajauharul husni fihi ghairu munqasim. Bahkan permata yang indah pun, yang manusia bisa takjub dengan permata itu tuh tidak sebanding dengan keindahannya Rasulullah. Jadi ketika manusia bisa melihat permata yang indah dan menyatakan ini indah, ketika melihat Rasulullah SAW, keindahannya permata ini bukan dari bagiannya Rasulullah, beda jauh lebih indah Rasulullah SAW. Waqad haka Al-Qurtubi fi kitab shalah annahu qala, Imam Al-Qurtubi menyatakan di dalam kitab shalah, lam yadhar lana tamama husnihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah tampak bagi kita. Ini Imam Al-Qurtubi menyatakan seperti ini. Ini buat Imam Al-Qurtubi. Lam yadhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah bisa tampak Rasulullah, sempurnanya Rasulullah itu, sempurna keindahannya Rasulullah seperti apa kita tidak pernah tahu.
li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi lama taqat a'yununa ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seandainya mata kita ini melihat hakikat kesempurnaan dari keindahannya Rasulullah, mata kita ini tidak mampu. Jadi yang tampak itu ya cuma sekedar kemampuan mata kita. Sebenarnya jauh lebih indah dari itu Rasulullah SAW. Jadi sama Allah diciptakan makhluk paling indah untuk manusia bisa melihat sesuatu yang terindah di muka bumi ini. Tapi yang dilihat di muka bumi ini tidak ada apa-apa yang sebanding dari hakikatnya. Sebenarnya jauh lebih indah dari itu. Saking cintanya Imam Al-Qurtubi dan tidak bisa mensifati keindahannya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW hasanul jasad. Rasulullah SAW ini disebutkan bahwa paling indahnya bentuk tubuhnya. Seperti apa? Rawahu ghairu wahid, diriwayatkan bahwa keindahan jasad Rasulullah SAW ini diriwayatkan bukan dari satu riwayat. Ada banyak riwayat yang menerangkan tentang keindahan jasad Rasulullah SAW, tentang keindahan jasmani Rasulullah SAW. Warawa At-Tirmidzi, dan meriwayatkan At-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata Sayyidina Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil ba'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan manusia yang tingginya colok. Tingginya manusia itu kalau udah tinggi tuh lepas ketinggian kan waku bisa. Wah, ini kok turun. Nah, Rasulullah itu kalau dilihat tidak seperti itu, tapi tinggi. Cuma tidak seperti itu. Wala biqasir, tapi juga tidak pendek. Bahkan ketinggian Rasulullah SAW ini kalau ada disebutkan di Bukhari Muslim, Rasulullah itu kalau duduk dengan atau berjalan berdampingan dengan orang yang tinggi, Rasulullah itu pundaknya selalu lebih tinggi. Tapi kalau duduk sama orang yang lebih rendah, Rasulullah mengikuti, nggak terlalu tinggi lagi. Jadi misalkan jejer sama orang yang tingginya 180, ya Rasulullah 183 atau 185. Tapi ketika jejer sama orang yang 170, ya Rasulullah jejer 175. Jadi orang ini tuh nggak kelihatan kok keduren gitu loh. Ya, subhanallah. Itu salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Diberi sama Allah keindahan tubuh yang tidak bisa diikuti sama orang yang lain. Ketika duduk sama orang yang pendek, ya betul pendek, tapi bukan kependekan. Tetap enak dilihat. Disebutkan di satu disebutkan di satu syair, wa ahsanu wa ajmalu min kalam taraqatu aini. Dan yang lebih indah dari dirimu tidak pernah terlihat oleh mataku. Wa ahsanu min kalam tali dinisa'u, dan yang lebih indah dari engkau tidak pernah dilahirkan oleh satu orang perempuan pun. Jadi tidak ada perempuan yang pernah bisa melahirkan manusia yang lebih indah dari Rasulullah SAW. Cuma satu tok yang bisa melahirkan manusia paling indah, yaitu Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Karena itu tidak ada makhluk yang lebih indah dari Rasulullah SAW. Wa ahsanu minka lam tanbihi jauh. Kulita mubara'an min kulli aibin. Engkau diciptakan ya Rasulullah terbebas dari segala macam aib. Jadi tidak ada satu aib pun yang bisa melekat ke diri Rasulullah, baik zahir maupun batin, makna atau terang-terangan. Jadi yang namanya aib itu sangat jauh dari diri Rasulullah SAW. Bukan cuma sekedar itu. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau ini diciptakan seperti apa yang engkau mau. Nah, ibaratnya orang sekarang ini by order. Jadi ketika Rasulullah mau diciptakan, seakan-akan minta sama Allah, ya Allah, aku buatkan matanya segini ukurannya, mancungnya hidung segini, bibirnya tidak tebelnya segini, tipisnya segini, tingginya sekian, semuanya seperti minta Rasulullah sendiri. Saking indahnya. Orang ini kalau misalkan minta untuk diciptakan untuk sesuatu
sesuatu, order baju atau order celana, pasti minta dengan barang yang paling istimewa. Oh, yang pantas buat aku itu yang nggak kegedean, yang cilik, ukuran tangannya yang panjang yang pas, kayak orang yang jahit. Ya Rasulullah ini seakan-akan minta order sama Allah untuk diciptakan bentuk yang istimewa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Disebutkan nanti di lanjutan hadis tersebut, wala bi abyadil ahmar. Rasulullah ini kulitnya bukan putih yang pucat. Jadi abyadil ahmar ini putih yang tidak ada merahnya. Jadi putih kekuning-kuningan mungkin, atau putih yang putihnya ke istilahnya apa ya? Pucat. Rasulullah ini putih tapi nggak pucat, seger gitu. Wala bi adamin, dan juga bukan seperti manusia biasa. Ada yang putihnya, merahnya sampai ke pink, enggak gitu. Ada yang sampai putih kayak orang Asia, ya enggak. Atau kayak orang Eropa, orang Amerika, ya enggak. Putihnya tuh beda. Request yang benar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Wala bi za'dil qatiti, dan juga rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berindil, tidak keriting. Jadi rambutnya Rasulullah ini disebutkan la wala bijadil qatin wala bisati, dan juga tidak pure apa lurus lemas gitu enggak. Jadi rambut Rasulullah ini antara gelombang tapi tidak gelombang banget, rapi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Wa makna al-ba'i disebutkan oleh Imam Yusuf An-Nabhani, yang dimaksud dengan al-ba'i tadi tawiluhu dhahirat tawiluhu, yaitu terlalu tampak tinggi. Sudah dijelaskan tadi. Kemudian disebutkan juga wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rambutnya itu agak bergelombang. Marbu'an ba'idu ma baina mankibain. Untuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ini? Bahunya marbu'an, bidang. Jadi sterek lah istilahnya. Ba'idan ma baina mankibain, antara ujung dengan ujung jauh. Dua bahu ini jaraknya jauh. Azimul jumma ila suhbatil udhunain. Apa namanya, pundaknya ini besar. Antara pundak dengan telinga berjarak tapi tidak terlalu jauh. Benar-benar seperti diorder sendiri. Bahkan Rasulullah SAW safnul kafaini wal qadamain, kedua telapak tangan dan telapak kakinya ini empuk. Disebutkan di sini seakan-akan kayak bantalannya kakinya kucing. Yang dipegang itu kempes-kempes. Azim mana tadi? Dhuhur ras, muka kepalanya tidak kecil tidak besar. Dhuhur karadis, tulang yang sendi persendiannya itu terlihat terikat kencang. Jadi ketok nih bakoh istilahnya gitu. Tawilul masyarabat itu tidak masyarakat takafuan ka'annama yanhadu min sabab. Rambutnya panjang. Rasulullah ini SAW rambutnya panjang. Makanya memang disunahkan untuk memanjangkan rambut, karena Rasulullah itu panjang. Rambutnya itu antara bainal jummati wal wafroh. Kalau disebut dulu bainal jummati wal wafroh. Jummah itu pundak, pundak. Wafroh itu bawahnya telinga ini. Apa ini? Bawahnya cuping.
bawahnya tengah. Nah, jadi rambut Rasulullah antara itu di tengah-tengah. Kemudian disebutkan lagi di dalam hadis, idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhatu min sabab. Takaffa'a ini melu ila sunanil masyi wa huwa ma baina yadayhi kasafinati fil jariha, yaitu tangannya Rasulullah itu SAW ketika berjalan tidak pernah genggam. Rasulullah berjalan tidak pernah genggam dan tidak terbuka, tapi kayak disebutkan ini kayak lengkungan layarnya perahu. Jadi saking besarnya tangan itu bisa sampai melengkung. Takafuan ka'annama yanhatu min khabar. Kalau jalan itu tegas, nampaknya tuh mantep gitu. Ka'annama yanhatu min khabar. Seakan-akan Rasulullah jalan di tempat yang datar itu saking tegasnya jalan seperti jalan di pinggir, di lereng. Orang yang jalan di lereng itu kan hati-hati. Langkahnya kan padat, nyangkep semua. Rasulullah itu kalau jalan biasa seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW jadru rajulan ja'dan rajulan walam yakun mutwahiman. Rasulullah SAW disebutkan di sini di dalam hadis, rambutnya tidak disebutkan di hadis yang lain. Ini menunjukkan kalau keindahan Rasulullah itu tidak di dalam satu riwayat aja, ada beberapa riwayat. Ini semua disebutkan di sini. Jad'an rajulan, yaitu jad'an rajulan itu rambutnya tidak keriting dan tidak pure, jadi mengombak. Walam yakun muttahaman. Dan Rasulullah ini wajahnya tidak penuh dengan daging, maksudnya tidak tembem, isi tapi tidak tembem. Kan ada yang sampai bakpao. Nah, kayak bakpao itu Rasulullah kayak gitu. Jadi orang dulu tuh tapi ya kayak gantengnya ini nggak bikin jenuh, nggak mau orang nggak mau berpaling sudah kalian. Nanti dijelaskan kayak apa. Wala mukalsam dan juga tidak mukalsam ini disebutkan di sini mukanya itu tidak lonjong, agak oval, agak bulat, tapi tidak penuh dengan daging. Sedetail itu Rasulullah SAW diciptakan sama Allah. Keindahan dari setiap lengkoknya pun ada. Bahkan fi wajhi tadwiru, dan di dalam wajahnya Rasulullah ini terdapat bagian tadwir abiyatun ashraf, dikelilingi seakan-akan seperti ada rambut-rambut putihnya. Jadi saking indahnya, saking bersinarnya, seakan rambut itu kalau kena lampu kan memancarkan sinar, memantulkan sinar. Nah, Rasulullah ini bulu-bulu lembut yang ada di keliling wajahnya Rasulullah memancarkan semua dari keindahannya Rasulullah SAW. Ajal ainain, bola mata beliau hitamnya itu sangat pekat. Wa adhab asfar, bulu matanya lentik banget. Jalilul misas wal kata Rasulullah SAW ini tulang-tulang sendinya jalil itu tegas, nggak kelihatan lemah. Ajrat, dan disebutkan juga di sini di dalam ini jalil misas ini tulang punggungnya Rasulullah ini terikat dengan kuat. Itu disebutkan saking indahnya sampai bulu di belakang itu nggak ada, jadi benar-benar mulus Rasulullah SAW. Dan Dumas Roba, Rasulullah ini memiliki bulu-bulu kecil, bulu-bulu lembut yang ada di dada Rasulullah sampai ke bagian pusat.
sahnul kafain wal qadamain. Banyak gemuk, istilahnya gemuk telapak tangan dan telapak kakinya. Idza masataqalla'a kan namanya satu min habab. Ketika berjalan kakinya ini mengangkat seperti berjalan di atas lereng gunung. Wa idza iltafata ma'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil, beliau tuh kalau noleh bukan kepala tok yang noleh, seluruh badan yang noleh. Jadi benar-benar menghargai orang yang manggil. Beliau satu menghargai orang yang manggil, dan juga Rasulullah ini sangat dijaga. Ketika melakukan hal yang kecil, yang sebenarnya itu bukan sebuah perkara ini menjadi sebuah aib, Rasulullah itu dijaga dari ini. Ketika orang menoleh dengan semua tubuhnya, wajah dan tubuhnya, orang itu tidak akan jatuh pastinya. Kalau orang jalan noleh mesti kayak depannya nanti kejeglong atau kegelier. Ini enggak. Rasulullah kalau dipanggil noleh, berhenti jalanin, noleh badan. Itu Rasulullah. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara katif, di antara pundak belakangnya terdapat tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan Rasulullah SAW adalah penutup dari para nabi-nabi. Ajwadun nasi sadron, paling lapangnya dada. Wa asdaqul lahjah, dan wa asdaqahum lahjah, dan paling fasahnya di dalam berkata. Wa alinuhum arikah, wa aliyanuhum arikah, dan Rasulullah SAW adalah paling lembutnya manusia di dalam bertata krama. Wa akramahum isratah, dan Rasulullah SAW adalah paling memuliakannya kepada anggota keluarga beliau. Man ra'ahu badiyatan haba, bagi orang yang melihat Rasulullah SAW secara tidak sengaja, istilahnya ujuk-ujuk Rasulullah lewat, haba, orang itu kagum, siapa ini? Wa man khalatahu ma'rifatu wa man khalatahu ma'rifatan ahabba, dan barang siapa yang hidupnya berkecimpung dengan Rasulullah, maka akan mencintai Rasulullah SAW. Baik itu musuh, baik itu kawan, baik itu lawan, tetap bakal cinta sama Rasulullah. Abu Lahab ketika tahu Rasulullah ini membawa agama Allah, Abu Lahab orang yang paling benci sama Rasulullah SAW, orang yang paling musuh sama Rasulullah SAW. Bahkan tragedi untuk pencobaan untuk membunuh Rasulullah bukan sekali dua kali, untuk mencelakakan Rasulullah bukan sekali dua kali dari Abu Lahab. Tapi ketika tidak ada kaum Quraisy yang lain, Abu Lahab ini selalu nguping mukanya Rasulullah buat mencari ilmu apa yang terjadi Rasulullah. Udul, pengen tahu, kepo kalau bahasa orang. Sebenarnya ingkar, dia ini ingkar, tapi tahu yang disampaikan sama Rasulullah ini semua benar. Tapi dia ingkar. Bahkan pernah kejadian di suatu saat ketika orang Mekah dalam keadaan mau berjualan ke negeri Syam. Jadi di Arab ini di zaman Rasulullah SAW, ketika datang musim panas atau musim hujan, mereka berjalan, pindah, hijrah, cari dagangan, berdagang istilahnya. Nah, ketika mereka berdagang, barang-barang mereka yang ada di Mekah ditinggal. Jadi berangkat, berdagang, pulang bawa hasil dagangan. Nah, barang-barang yang ada di rumah, uang yang ada di rumah, emas, dirham, dinar yang ada di rumah, semua ditinggal. Bahkan anak istrinya ditinggal, tidak diajak. Mereka kaum Quraisy ini, kaum kafir Quraisy ini tidak percaya satu sama lain, saling tidak percaya. Cuma ketika mereka pergi untuk berdagang, barang-barang serta anak istrinya dititipkan sama Rasulullah SAW, padahal mereka musuh. Saking apa?
percayanya bahwa Rasulullah SAW ini tidak pernah bohong, orang yang paling benar omongnya, orang yang paling lembut perangainya, orang yang paling mulia kepada orang-orang di sekitarnya. Ini sudah tahu musuh mereka, ini musuhnya kafir Quraisy, tapi ketika butuh hal untuk dipercaya, ya larinya ke Rasulullah, karena Rasulullah ini tetap buat mereka adalah orang yang paling benar, orang yang paling bisa dipegang omongannya. Bahkan disebutkan di sini bagi ada salah satu orang yang mensifati sifatnya Rasulullah, lam ara qablahu, menyatakan bahwa lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya Rasulullah seseorang yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking sempurnanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahlal khaddain, dahinya tidak pernah berkerut, tidak pernah sepaneng, santai terus, nikmat terus hidupnya. Walaupun tidak punya duit, tidak punya apa-apa, makan ya ada dimakan, nggak ada yang ganjel pakai batu berarti. Tapi nikmat, tapi bisa menikmati, karena buat Rasulullah kenikmatan itu bukan itu. Dari ulfam, mulutnya lebar, sawa ulbatni wasadr, antara perut dan dada ini sejajar, tidak jembling, ya tidak kempek, sejajar. Nek orang-orang sekarang mungkin six pack mungkin ya. As'arul mankibain wa dhira'ain wa a'la sadr. Dan Rasulullah SAW ini terdapat bulu-bulu lembut dari pergelangan tangan sampai ke siku. Ada bulu, tapi tidak kental, cuma lembut. Kemudian disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW as'arul alai sadr, terdapat bulu-bulu kecil juga, bulu-bulu lembut juga yang ada di dua belah dadanya sini. Terdapat bulu-bulu lembut. Qawilu zindin. Rasulullah SAW juga merupakan disebutkan di sini rahmatur raihah wa asdal lain. Disebutkan juga apa sih panjang ininya, bagian apa ya, kurang tahu. Warah berraihah. Rasulullah SAW disebutkan juga memiliki bau yang wangi, bukan bau wangi yang lengket. Jadi keringatnya Rasulullah SAW itu wangi. Jadi Rasulullah SAW itu yang keluar bukan keringat. Disebutkan oleh beberapa imam itu bukan keringat yang keluar, tapi Rasulullah SAW mengeluarkan mesek dari kulitnya. Insyaallah. Jadi semakin berkeringat semakin bau wangi. Beda sama kayak kita ini, semakin berkeringat semakin badek. Wa ashkalal ain, bentuk matanya ini tercetak seakan-akan apa ya, dibentuk gitu, nggak bulat, nggak belolok, dan nggak sipit. Wa ahmarul maki manhusul akibain. Rasulullah SAW ini memiliki warna merah di dalam pipi, pipi. Di dalam pipinya Rasulullah ini terdapat kemerah-merahan. Wa manhusul akibain. Tungkaknya itu manhus ini disebutkan di sini qalilullah, tidak banyak dagingnya. Jadi memang mata kakinya rapi, tidak ngegeden, tidak kecilikan.
Allahumma sholli wa sallim. Ya, alhamdulillah sementara segini dulu. Ini tak lanjutin, ini bisa berkebet-kebet tentang bentuk tubuhnya Rasulullah. Karena apa? Karena jangankan bentuknya, lekuan-lekuannya aja tuh seakan-akan derajatnya lekuan itu diorder gitu. Jadi memang benar-benar tidak pernah ada manusia yang lebih indah, yang lebih tampan, yang lebih sempurna dari Rasulullah SAW. Kenapa? Ya karena ini manusia yang paling dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.